Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Suni Priadepi dari Administrasi Publik 7A. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah pengambilan keputusan. Baik, yang pertama di sini ada model pengambilan keputusan yang tepat. Pertama, ada model pengambilan keputusan rasional, yaitu yang pada dasarnya dilakukan dengan melalui 6 tahapan, yaitu ada mendefinisikan masalah, mengidentifikasi kriteria yang ada untuk menilai kemungkinan solusi, memutuskan seberapa penting kriteria tersebut, menarik berbagai alternatif, evaluasi alternatif, memutuskan solusi terbaik. Situasi yang cocok bagi model pengambilan keputusan rasional adalah ketika kamu harus membuat pilihan yang rumit dan beresiko, atau saat harus membuat keputusan bersama orang lain. Meski demikian, model ini tidak efektif bila dilakukan ketika kamu berada di bawah kendala waktu dan situasi yang berubah cepat. Terus kedua, ada model pengambilan keputusan intuitif. Pada dasarnya model ini memungkinkan kamu membuat keputusan secara intuitif atau naluriah. Ini berarti kamu dapat melakukan pengambilan keputusan secara instan. Ini terjadi karena otak kamu sebenarnya melakukan pengenalan pola dengan cepat ketika meninjau semua yang telah kamu pelajari dari situasi serupa yang sebelumnya pernah dihadapi untuk membantu kamu membuat keputusan dalam situasi saat ini. Bagaimana caranya? Secara intuitif, kamu mendeteksi potensi masalah tersebut dan menyelidiki pola dengan melihat pada pengalaman, keahlian, latar belakang, dan informasi lainnya. Dari sinilah kamu dapat mengintegrasikan data dan fakta tadi ke gambaran lengkap dari seluruh masalah sehingga kamu dapat memahami masalah dan solusi tepat yang harus diambil. Model pengambilan keputusan ini memberikan hasil yang baik ketika kamu melakukannya saat berhadapan dengan masalah di bidang yang sesuai dengan keahlian atau pengalamanmu. Itu sebabnya model ini kurang efektif dan efisien ketika dihadapkan pada situasi atau masalah yang baru karena kamu memiliki cukup pengalaman untuk melihat pola masalah yang ada. Ketiga, ada model pengambilan keputusan berdasar pengenalan. Model ini menggabungkan penilaian konseptual dan evaluasi untuk menghasilkan reaksi terbaik terhadap suatu masalah. Secara sederhana, proses pengambilan keputusan dengan model ini dilakukan dengan melihat isyarat dan indikator yang memungkinkan kamu mengenali pola masalah yang ada. Berdasarkan pola ini, kamu pun harus mengambil keputusan dengan memilih satu tindakan yang dianggap akan berhasil. Bagaimana memperkirakan tindakan ini akan berhasil tidak? Caranya adalah melakukan simulasi mental dengan membayangkan skenario penyelesaian masalah tersebut dan membandingkannya dengan pengetahuan yang dimiliki untuk melihat apakah solusi itu akan berhasil dijalankan atau tidak. Jika kamu menganggap skenario tadi akan berhasil, maka kamu tinggal melanjutkannya dengan mengambil keputusan tersebut. Namun jika kamu menganggap itu mungkin tidak berhasil karena potensi masalah lain, kamu dapat mengubah. Jika kamu menganggap skenario tadi akan berhasil, maka kamu tinggal melanjutkannya dengan mengambil keputusan tersebut. Namun, jika kamu menganggap itu mungkin tidak berhasil karena potensi masalah lain, kamu dapat mengubah skenario tersebut dengan beberapa cara. Ketika dalam bayangmu skenario itu masih belum berhasil juga, maka kamu harus membuang opsi tersebut dan memilih skenario lainnya. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dalam model ini, kamu tidak membandingkan beberapa alternatif solusi terhadap sebuah masalah sekaligus. Model ini cocok diterapkan ketika kamu berada di bawah tekanan waktu, namun keberhasilannya akan berhubungan lagi pada keahlian dan pengalaman yang kamu miliki pada bidang masalah tersebut. Keempat, ada model pengambilan keputusan TDODAR atau CODAR. Beberapa orang mungkin bisa melakukan pengambilan keputusan dengan tenang di situasi penuh tekanan. Namun tidak jarang kamu merasa mendadak buntu hingga akhirnya cenderung mengambil keputusan terburu-buru. Agar hal ini tidak terjadi, kamu bisa mencoba model pengambilan keputusan CODAR. Model pengambilan keputusan ini dapat membantu kamu tetap tenang saat mengambil keputusan tanpa terburu-buru dan panik di situasi darurat dan tidak pasti. CODAR sebenarnya populer digunakan di industri penerbangan untuk membantu pilot memecahkan masalah di tengah penerbangan. Namun, kamu bisa menerapkannya pada berbagai situasi lainnya pekerjaan. CODAR sendiri merupakan singkatan dari Time, Diagnosis, Option, Decide, Act of Assign, dan Review. Untuk menggunakan model ini, kamu harus mengikuti beberapa tahapan. Pertama ada time, yaitu ketahui berapa waktu yang kamu miliki untuk pengambilan keputusan. Memiliki informasi yang jelas tentang sisa waktu akan mempengaruhi caramu melakukan langkah selanjutnya. Kamu pun bisa lebih terbantu membuat prioritas. Diagnosis, cari tahu masalah dan penyebab. Kumpulkan orang yang dapat membantu, data yang dibutuhkan atau tools yang menunjang. Setelah itu gunakan teknik FY atau sebab akibat untuk mengukur
untuk mengetahui akar masalah. Diagnosis menyeluruh penting agar kamu dapat menghindari konfirmasi saat membuat keputusan. Option, setelah mengetahui penyebab masalah dan sifatnya, pikirkan opsi apa yang terbuka bagi kamu dengan terstruktur. Pertimbangkan sebanyak mungkin opsi. Lakukan brainstorming bila butuh. Decide, pertimbangkan masing-masing opsi, pilih yang terbaik dan masuk akal, lalu sepakati untuk melanjutkannya. Dalam suatu situasi penuh tekanan, kamu dapat berkonsultasi pada orang lain untuk menghindari risiko terlalu percaya diri atau terlalu terburu-buru. Lalu ada act of a sign, terapkan keputusan itu. Perinci menjadi tugas dan delegasikan pada orang yang paling memenuhi syarat untuk melakukannya. Misalnya, siapa yang akan memimpin proyek perbaikan tersebut, siapa yang bisa menangani siapa yang bisa menangani siaran pers, siapa yang bisa memotivasi orang. Review, terakhir, kamu perlu menilai kembali semuanya untuk melihat apakah sudah sesuai dengan rencana dan hasil yang kamu butuhkan atau harapkan. Jika sudah, maka keputusan yang telah kamu buat dan implementasikan telah menyelesaikan masalah yang ada. Jika masalah masih belum diperbaiki atau semakin buruk, jalankan siklus terdodar yang lain dengan mempertimbangkan opsi yang tadinya kamu buang. Kelima, model pengambilan keputusan The Kibner-Tregoe. Model ini didasarkan pada premis bahwa tujuan akhir dari pengambilan keputusan apapun adalah untuk membuat pilihan sebaik mungkin dengan mengevaluasi dan mengurangi risiko yang ada. Ada 4 langkah dasar di dalam penerapan model ini, yaitu penilaian situasi, yaitu mengidentifikasi masalah dan menguraikan prioritas. Kedua, analisis masalah, yaitu menggambarkan masalah dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebab. Ketiga, analisis keputusan, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif dengan melakukan analisis risiko untuk masing-masing alternatif dan kemudian membuat putusan akhir. Keempat, analisis masalah potensial, yaitu mengevaluasi keputusan akhir untuk menilai kemungkinan risiko dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko itu. Semua tahapan ini akan membantu kamu sampai pada pilihan terbaik dan solusi dari masalah yang ada. Itulah beberapa model pengambilan keputusan yang bisa dicoba diterapkan dalam pekerjaan. Baik, selanjutnya di sini ada materi pengambilan keputusan kelompok. Pertama, di sini ada teori fungsional pengambilan keputusan kelompok. Meyakini bahwa kelompok dengan kemampuan pengambilan keputusan yang baik umumnya menggunakan prosedur yang mengatur bagaimana mereka mengumpulkan, menganalisis, dan menimbang informasi. Secara umum, kelompok mengambil keputusan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut menurut Forsyth 2010. Pertama, ada fase orientasi yang meliputi proses mendefinisikan masalah, menetapkan tujuan, dan mengembangkan strategi. Kedua, ada fase diskusi yang meliputi proses mengumpulkan informasi mengenai situasi yang dihadapi dan mengidentifikasi serta mempertimbangkan pilihan-pilihan yang dimiliki. Ketiga, fase keputusan meliputi proses menetapkan solusi melalui pemufakatan, voting, maupun proses pengambilan keputusan sosial lainnya. Keempat, fase implementasi, yaitu meliputi proses realisasi keputusan dan pengujian dampak keputusan tersebut. Orientasi, yaitu sebuah keputusan dimulai dengan munculnya problema yang membutuhkan solusi. Dalam fase orientasi, kelompok perlu mengorganisasi prosedur yang akan digunakan. Di akhir fase orientasi, anggota kelompok haruslah telah memahami tujuan, prosedur, dan pekerjaan yang perlu dilakukan. Hasil dari fase orientasi antara lain: A. Pendefinisian masalah. Model mental bersama adalah hasil utama yang diharapkan di akhir fase orientasi. Model mental tersebut merupakan sebuah skema kognitif yang mengorganisasi informasi. Model mental tersebut merupakan sebuah skema kognitif yang organisasi informasi deklaratif dan prosedural terkait situasi masalah yang dimiliki setiap anggota kelompok menurut Forsyth 2010. B. Proses perencanaan. Pentingnya proses perencanaan dapat dilihat dari tingkat keberhasilan kelompok dengan perencanaan baik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki perencanaan menurut Hirokawa 1980. Perencanaan yang melibatkan tenggat dan kendala waktu juga mampu meningkatkan performa kelompok. Seringkali proses perencanaan diabaikan dan muncul bias anti perencanaan. Salah satunya kecenderungan mengaplikasikan metode yang pernah mereka gunakan sebelumnya untuk proyek di masa kini dan bahkan di masa mendatang menurut Forsyth 2010.
Lalu ada fase diskusi. Selama fase diskusi, anggota kelompok berkumpul dan memproses informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan. Anggota kelompok juga berbagi informasi, mengekspresikan persetujuan atau ketidaksetujuan, dan mencari informasi, serta klarifikasi yang lebih banyak. Sebuah pendekatan pemrosesan informasi berasumsi bahwa individu berambisi untuk menetapkan keputusan yang baik dengan memanfaatkan informasi yang relevan dan memprosesnya, sehingga implikasi masalah dapat dipahami dengan baik. Selain itu, pendekatan pemrosesan informasi kolektif mengasumsikan hal yang sama dengan menambahkan bahwa terdapat kerja kognitif selama diskusi kelompok. Forsyth 2010. Hasil dari fase diskusi antara lain: A. Memori kolektif. Memori kolektif merupakan kombinasi memori kelompok, termasuk memori anggotanya, model mental bersama, dan sistem transaksi memori. Namun, sebuah kelompok terbukti memiliki memori yang kurang terstruktur dikarenakan fenomena free ride. Fenomena tersebut dapat dilihat dari kurangnya usaha anggota kelompok dalam mengingat detail karena anggapan bahwa anggota lain dapat melakukannya untuk mereka. Kecenderungan ini mengakibatkan ketidakmampuan kelompok untuk mengingat detail keputusan, kecuali telah ditulis dalam hitungan menit, menurut Forsyth 2010. Lalu B. Pertukaran informasi. Pertukaran informasi atau transaksi memori yang terjadi di antara anggota kelompok dapat memperkuat akses terhadap informasi dan proses recall informasi. Ketika sebuah kelompok bertukar informasi, dapat terjadi proses cross-queuing, di mana para anggota dapat saling bertukar petunjuk untuk mengingat informasi yang mungkin dilupakan. C. Pemrosesan informasi. Sebuah kelompok mampu memproses informasi secara mendalam melalui diskusi dibandingkan dengan individual, menggunakan lebih banyak waktu secara efektif untuk diskusi aktif, sifatnya esensial dalam menghasilkan keputusan kelompok yang berkualitas, menurut Forsyth 2010. Lalu di sini ada keputusan. Skema keputusan sosial adalah metode kelompok untuk menggabungkan individu. Skema keputusan sosial adalah sebuah strategi atau aturan yang digunakan dalam kelompok untuk memilih satu alternatif dari berbagai alternatif yang diusulkan dan dibahas secara musyawarah kelompok. Hal ini termasuk aturan keputusan yang diakui secara eksplisit, yaitu kelompok menerima alternatif yang disukai oleh mayoritas, dan prosedur keputusan implisit, yaitu kelompok menerima alternatif yang disukai oleh masukan anggota paling kuat dalam satu keputusan kelompok. Beberapa skema keputusan sosial yang umum adalah sebagai berikut menurut Hasty and Kameda tahun 2005. Pertama ada delegating decision, ada averaging decision, lalu ada plurality decision, unanimous decision, dan terakhir random decision. Setiap skema keputusan memiliki kekuatan dan juga kelemahan. Misalnya, pendelegasian dapat menghemat waktu dan tepat untuk masalah yang tidak terlalu penting. Kelompok yang hanya membuat rata-rata tanpa diskusi dapat membuat keputusan sewenang-wenang yang gagal memuaskan salah satu anggota kelompok, yang pada akhirnya hanya merasa sedikit bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut. Kebanyakan kelompok, setidaknya dalam budaya barat, mengandalkan beberapa jenis prosedur pemungutan suara untuk membuat keputusan akhir, menurut Mann 1986. Pemungutan suara adalah cara untuk membuat keputusan yang jelas bahkan untuk masalah yang memecahkan kelompok. Berdasarkan perbandingan para peneliti, polaritas paling konsisten dalam menghasilkan keputusan yang superior. Namun, polaritas juga memiliki kekurangan. Ketika telah mendekati waktu pemungutan suara, beberapa kelompok mungkin merasa terasing atau terabaikan. Akibatnya, mereka menjadi tidak puas dan cenderung terasingkan atau terakibatkan. Beberapa kelompok menghindari kekurangan ini dengan mengandalkan konsensus untuk membuat keputusan. Skema keputusan konsensus seringkali melibatkan dan mengarah pada komitmen tingkat tinggi terhadap keputusan serta kelompok. Misalnya, ketika 9 orang di dewan juri mendukung putusan bersalah, 3 anggota juri yang tersisa dapat menahan informasi yang mereka yakini akan menyebabkan perbedaan pendapat dalam grup. Kelompok seringkali memilih untuk mencapai konsensus pada pertanyaan yang membutuhkan penilaian sensitif seperti masalah moralitas, tetapi mereka menyukai skema pemungutan suara dengan aturan mayoritas pada tugas-tugas pemecahan masalah, menurut Kaplan dan Miller tahun 1987. Membuat keputusan dalam kelompok menawarkan sejumlah keuntungan dibandingkan membuat keputusan sendiri. Kelompok dengan sumber daya informasi yang lebih besar dan kapasitas untuk memproses informasi tersebut mungkin dapat mengidentifikasi solusi yang lebih baik serta
mendeteksi kesalahan dalam penalaran. Anggota juga dapat menemukan keputusan kelompok lebih memuaskan daripada keputusan individu, terutama apabila kelompok menggunakan proses pengambilan keputusan pembangunan konsensus. Bagaimanapun, keputusan kelompok memakan lebih banyak waktu daripada yang individu luangkan, dan kelompok terlalu sering mengorbankan kualitas demi ketepatan waktu. Beberapa masalah juga begitu sepele, berbelit-belit, atau sangat diperdebatkan sehingga pendekatan kelompok berakhir dengan kegagalan. Mengingat manfaat dan kewajiban kelompok, model pengambilan keputusan normatif Viktor Fromm menunjukkan bahwa berbagai jenis situasi memerlukan jenis metode pengambilan keputusan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, pembuat keputusan bahkan tidak diperkenankan berkonsultasi dengan orang lain sebelum ia membuat pilihan. Dalam kasus lain, pemimpin harus mencari masukan dari kelompok atau bahkan menyerahkan keputusan kepada kelompok sepenuhnya. Meskipun prosedur dapat berlangsung di mana saja, pengambilan keputusan dapat berpusat pada pemimpin otoriter hingga berpusat pada kelompok yang demokratis. Model terbaru Fromm mengidentifikasi 5 jenis dasar dari proses pengambilan keputusan, antara lain decide, consult individual, dan consult kelompok, lalu ada facilitate, dan delegate. Model normatif Fromm tidak menganjurkan satu metode pengambilan keputusan yang lebih unggul dari yang lain. Sebaliknya, situasi perlu dipertimbangkan dan dipilih pendekatan yang paling sesuai dengan konteks yang diberikan. Salah satu faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan adalah pentingnya keputusan itu sendiri. Apabila masalah tidak terlalu penting, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode yang melibatkan paling sedikit waktu dan individu. Namun, apabila masalah menjadi semakin penting, faktor situasional lain juga harus dipertimbangkan, seperti apakah pemimpin memiliki pengetahuan yang substansial tentang masalah tersebut, apakah kelompok mengetahui lebih banyak tentang masalah tersebut, akankah kelompok berkomitmen pada solusi dan implementasi apabila tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta apakah itu penting, seberapa baik anggota kelompok bekerja sama, apakah konflik dalam kelompok begitu tinggi sehingga anggota tidak dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut. Secara umum, apabila masalahnya sederhana, pemimpinnya cukup tahu konsekuensi dan keputusan yang buruk relatif kecil. Sebaliknya, pendekatan yang berfokus pada kelompok paling baik apabila diperlukan solusi berkualitas tinggi bersama dukungan kelompok untuk menerapkannya. Namun, pemilihan pendekatan individu atau pendekatan kelompok begitu kompleks sehingga Fromm dan rekan-rekannya telah mengembangkan program komputer yang memandu pilihan antara memutuskan, berkonsultasi. Untuk materi selanjutnya di sini ada mengenai strategi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengajukan pada pemilihan jalur perbuatan antara sedikit pilihan yang diberikan. Menurut Xiaojian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah. Pengumpulan data dan mengambil tindakan menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dengan kata lain, jika seseorang hendak mengambil keputusan, maka harus melewati beberapa tahap atau langkah sebelum akhirnya keputusan tersebut dipilih. Menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo keputusan adalah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu problem atau masalah untuk menjawab semua pertanyaan apa yang harus ditanggapi guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada suatu pilihan yang tepat. Aspek pengambilan keputusan. Terdapat 3 aspek dalam pengambilan keputusan menurut Janis and Mann 1977, yaitu pertama, kemampuan mempertimbangkan beberapa alternatif yang tersedia. Individu tidak hanya memikirkan manfaat terbesar yang akan didapatkan, tetapi juga berbagai macam pertimbangan dari pilihan yang dipilih maupun yang tidak dipilih. 2. Kemampuan menghadapi tantangan untuk mencapai situasi yang diinginkan. Berbagai tantangan yang kemungkinan akan dihadapi oleh individu dapat dilalui dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dengan ketidakpastian sehingga pilihan yang telah dipilih tidak dapat diubah lagi. Ketiga, kemampuan untuk menerima risiko yang ada dan melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Teknik pengambilan keputusan. Yang pertama ada brainstorming, ada synthetic, ada consensus thinking, dan ada DLP. Lalu ada fishbowling, ada didactic interaction, lalu ada collective bargaining. Tujuan pengambilan keputusan. Pertama, tujuan yang bersifat tunggal, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Kedua, tujuan yang bersifat ganda, yaitu
terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Pada proses pengambilan keputusan yang mulai dan berakhir dalam pertimbangan memerlukan kreativitas, keterampilan kuantitatif, dan wawasan. Menurut Oteng Sutisna 1989, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan urutan proses sebagai berikut. Ada identifikasi masalah, analisis situasi, dan perumusan masalah pengambilan keputusan. Berdasarkan tahapan pengambilan keputusan tersebut di atas yang diikuti dengan kekuatan-kekuatan yang diidentifikasikan oleh Kreitner dan Knicki 2001 terbagi menjadi dua golongan, yaitu kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal dibagi dalam 4 faktor, yaitu ada demographic karakteristik, technological advancement. Lalu yang selanjutnya ada kekuatan internal. Berikut ini merupakan tipe-tipe strategi dalam pengambilan keputusan. Pertama ada delaying. Pada prinsipnya tipe strategi ini merupakan salah satu dari model penangguhan atau semacam prokrastinasi. Lalu ada fatalistik. Tipe ini merupakan salah satu tipe yang tidak menentukan pilihan. Individu dengan tipe ini tidak melakukan aksi apapun terhadap pilihan-pilihan yang ada. Lalu ada compliant. Tipe strategi ini terjadi jika seseorang mengalah pada rencana pihak lain yang telah membuat keputusan untuknya. Lalu ada paralitik, di mana tipe strategi ini terjadi apabila seseorang sangat ketakutan atau merasa cemas untuk mengambil suatu keputusan. Ada intuitif, yaitu strategi intuitif merupakan strategi dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada perasaan daripada pemikiran. Ada impulsif, strategi impulsif adalah proses pengambilan keputusan yang tidak mempertimbangkan alternatif lain. Agonizing, yaitu strategi pengambilan keputusan yang hasilnya sangat mungkin menyakitkan atau membuat orang kepayahan atau capek dikarenakan kurang memiliki informasi yang lengkap tentang keputusan yang diambilnya. Lalu ada planful. Pada strategi ini individu dapat membuat perencanaan ketika mengambil keputusan. Lalu menurut Siagian tahun 1990, strategi pengambilan keputusan memiliki beberapa model, yaitu pertama ada model optimasi. Model optimasi didasar pada berbagai kriteria dan yang menonjol diantaranya adalah A. Kriteria maksimin, B. Kriteria maksimal, C. Kriteria melewatkan kesempatan, D. Kriteria probabilitas, E. Kriteria nilai materi yang diharapkan, dan F. Kriteria manfaat. Kedua ada model satisficing. Kelemahan model ini yaitu ketidakmampuan pengambil keputusan untuk menganalisis semua informasi yang telah diperoleh. Pada tahap tertentu dalam proses pengambilan keputusan timbul berbagai beban yang tidak dapat dipikul untuk menghasilkan informasi tambahan dalam bentuk waktu, uang, tenaga, dan frustasi. Ketiga, model mixed scanning. Scanning berarti usaha mencari, mengumpulkan, memproses, menilai, dan menimbang informasi dalam kaitannya dengan menjatuhkan pilihan tertentu. Model mixed scanning berarti bahwa setiap kali seseorang pengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu, satu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai saran dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu ada model teoritis. Pada hakikatnya model ini berarti bahwa semua faktor internal yang terdapat pada diri seorang pengambil keputusan itu lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternal. Dengan kata lain, seorang pengambil keputusan lebih mendasarkan keputusannya pada konsep-konsep yang dimilikinya sendiri, berdasarkan persepsi dirinya sendiri tentang situasi problematik yang akan dihadapi.